Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumia. Dalam pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bab 7 tentang menerima qada dan qadar. Sebelum memulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu anak-anak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Dengan mempelajari materi kali ini, diharapkan siswa dapat meyakini adanya qada dan qadar, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Iman kepada qada dan qadar. Apakah kalian tahu apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullah qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. 3. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Fungsi iman kepada qada dan qadar.
Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. 2. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. 3. Membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan diminta pertanggungjawaban. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. 2. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. 3. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 4. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. 5. Melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Sekian, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.